Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya dari Kandra dengan NIM 2510951006. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar yaitu yang berjudul kontrol banjir. Nah, dalam tugas besar ini kami mengambil referensi yaitu dari AI. Nah, langsung saja kepada sensor yang pertama yaitu sensor TIL, di mana sensor TIL ini adalah berfungsi untuk mendeteksi orientasi kemiringan terhadap garis gravitasi bumi. Nah, saat sensor TIL ini berposisi horizontal, maka sensor tidak akan memutus arus PLN. Ketika sensor ini berposisi vertikal, maka sensor akan memutus arus PLN. Baik, eh, ketika arus itu berposisi vertikal. Nah, eh, output daripada sensor ini adalah V-input dari detektor yang terhubung ke inverting detektor. Lalu non-inverting dari detektor ini terhubung kepada V-referensi. Nah, dapat dilihat bahwa V-input itu lebih kecil dari V-referensi, maka output yang dihasilkan dari detektor itu adalah plus 11 volt. Nah, lalu arus akan mengalir ke transistor. Nah, dapat dilihat tegangan pada transistor ini 0,7. Ini berarti eh, sesuai dengan syarat transistor on, yaitu di mana transistor itu harus bertegangan sama dengan atau lebih dari 0,7. Nah, saat transistor on, maka ada arus yang mengalir dari VCC, lalu menuju relay, menuju transistor, menuju ke ground. Nah, lalu jika eh, relay ini dialiri arus, relay ini adalah medan magnet yang akan relay ini adalah kumparan yang akan menghasilkan medan magnet, di mana jika dialiri arus, maka switch ini akan berpindah. Nah, saat relay mati, berpindah posisi relay ini dari kanan ke kiri. Lalu saat relay mati, maka hubungan distribusi PLN akan terhubung. Nah, jika relaynya hidup, maka hubungan distribusi PLN akan terputus. Lalu selanjutnya ada sensor kedua yaitu sensor jarak, di mana sensor jarak ini berfungsi untuk mendeteksi jarak dari air kepada sensor. Nah, jika sensor terhadap air itu besar dari 1,5 meter, maka pompa akan mati. Jika sensor terhadap air itu kurang dari 1,5 meter, maka pompa akan hidup. Nah, output daripada sensor ini adalah V-input daripada detektor yang terhubung kepada non-inverting detektor. Lalu, inverting detektor ini terhubung kepada V-referensi. Nah, ketika V-inputnya itu lebih besar daripada V-referensi, maka V-output yang dihasilkan daripada detektor itu adalah plus 14 volt. Lalu arus juga mengalir kepada transistor, kepada ground. Nah, ketika transistor ini on, maka ada arus yang mengalir dari VCC, lalu ke relay, lalu ke transistor, lalu ke ground. Nah, transistor yang kita pakai ini adalah tipenya common emitter bias. Nah, ketika relay ini dialiri arus, relay itu adalah sebuah kumparan yang menghasilkan medan magnet. Maka em, membuat switch ini berpindah dari posisi kanan ke kiri, lalu mengakibatkan pompa ini hidup. Nah, LED di sini berfungsi adalah untuk menandakan bahwa pompa ini hidup. Lanjut ke sensor yang ketiga, yaitu ada sensor pressure, yaitu sensor tekanan, yang berfungsi untuk mendeteksi adanya tekanan dari air di atas sensor. Nah, ketika kondisi atmosfer normal, yaitu 101,3 kilopascal,
tidak ada air di atas sensor. Nah, untuk setiap peningkatan 4,8 kpsi ada 0,5 air di atas sensor. Sirine akan berbunyi jika terdapat 110 kpsi di atas sensor. Nah, output daripada sensor ini adalah input yang terhubung kepada kaki dari non-inverting detektor. Selanjutnya, eh, kaki dari inverting detektor ini terhubung kepada V referensi. Nah, karena V input ini lebih kecil daripada V referensi, maka output yang dihasilkan itu ialah minus 13,5 volt. Nah, lalu arus ini menuju ke transistor. Nah, karena dia kecil, V inputnya itu kecil daripada referensi, maka transistor ini tidak on. Karena syarat on dari transistor itu adalah eh, besar sama 0,7 atau sama dengan 0,7. Lalu ada sensor yang keempat, itu sensor vibration, di mana sensor ini adalah untuk mendeteksi getaran pintu pada bulungan. Nah, logika satu ini saat tidak ada terdeteksi. Nah, logika nol itu saat tidak terdeteksi, logika satu saat terdeteksi. Nah, V output dari sensor ini adalah V input dari operational amplifier yang terhubung ke kaki non-inverting. Lalu, karena tipe yang kita pakai itu adalah voltage follower, maka V input daripada op-amp ini akan sama dengan V outputnya. Dapat kita lihat pada V inputnya itu 0 dan V outputnya itu 0. Itu memenuhi syarat sebagai voltage follower. Lalu arus akan mengalir menuju transistor. Nah, dikarenakan transistor ini eh, hidup, maka tidak hidup, maka tidak ada arus yang mengalir ke relay. Terus selanjutnya ada sensor hujan, di mana sensor hujan ini adalah untuk mendeteksi derasnya hujan. Nah, logika nol itu ketika tidak hujan, logika satu itu ketika hujan lebat. Nah, berarti output daripada sensor ini adalah terhubung kepada input daripada amplifier ke kaki non-inverting. Nah, lalu kaki dari inverting amplifier ini terhubung ke ground. Nah, untuk mendapatkan V output dari amplifier ini didapatkan dengan rumus yaitu V output sama dengan RF dibagi RI ditambah 1 dikali V input. 150 kilo ohm dibagi dengan 100 kilo ohm ditambah 1 dikali 5. Didapatkan hasil yaitu 12,5 volt. Nah, lalu arus akan mengalir menuju transistor. Jika transistor ke, ke ground, jika transistor on, maka ada arus yang mengalir dari VCC ke relay, ke transistor, ke ground. Nah, ketika relay itu dialiri arus, relay ini kan adalah sebuah putaran yang menghasilkan minat magnet, sehingga switch akan berpindah dari posisi kanan ke kiri. Nah, jika relay hidup, maka sirine peringatan dini akan hidup. Selanjutnya, sensor yang keenam, di mana ini adalah sensor dari turbidity. Sensor ini berfungsi untuk eh, mengetahui besar dari kekeruhan air, karena ketika banjir pastinya tanah itu kan akan kotor atau terkena lumpur. Nah, karena ketika banjir
Lumpur itu sering kali terbawa oleh air sehingga membuat air itu keruh. Nah, V output daripada sensor ini terhubung kepada kaki dari non-inverting daripada komparator. Lalu terhubung juga kepada output dari komparator. Lalu kaki dari inverting komparator ini terhubung kepada V referensi. Nah, output dari komparator ini dikarenakan V inputnya itu besar dari VLT, besar dari V output, maka outputnya itu minus. Nah, lalu terhubung kepada transistor ke ground karena transistor on, maka ada arus yang mengalir dari VCC ke relay ke transistor dan ke ground. Jika relaynya hidup, maka dia akan mengalirkan air keruh untuk dibuang ke drainase pembuangan. Selanjutnya itu ada sensor suhu, di mana sensor suhu ini akan hidup ketika suhu berada lebih dari kurang dari 20 derajat Celcius. Nah, outputnya ini terhubung kepada salah satu kaki dari inverting amplifier, lalu kaki dari inverting amplifier itu terhubung ke referensi. Nah, karena mm, eh, dia bertipe amplifier dan inverting, maka outputnya itu dihasilkan dengan cara rumus yaitu RF 90 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm ditambah 1 dikali V input. Nah, jadi V outputnya itu didapatkan plus 7 volt. Lalu V output dari amplifier ini akan terhubung lagi ke detektor non-inverting. Dia sama-sama terhubung dengan V referensi. Lalu V outputnya itu didapatkan 14 volt. Lalu akan mengalir kepada transistor. Lalu akan mengalir ke ground karena sensor hidup, maka ada arus yang mengalir dari VCC ke relay, ke transistor, ke ground, sehingga akan menghasilkan relay akan menghasilkan medan magnet sehingga switch itu berubah dari posisi kanan ke kiri menandakan pompa hidup untuk mengalirkan air ke aliran lain. Lalu yang terakhir itu ada sensor debit air, di mana sensor debit air ini fungsinya untuk menghitung seberapa cepat air mengalir menggunakan kincirnya. Ini digunakan karena menghitung kecepatan air yang biasanya mengalir dengan cepat. Gerbang akan dibuka jika terdapat air yang mengalir pada kincir yang ditandakan dengan biru. Nah, ini ya. Output dari sensor adalah V input daripada komparator inverting. Lalu komparator dan inverting ini terhubung kepada V referensi. Nah, outputnya itu dikarenakan V inputnya itu kecil daripada VLT, maka outputnya itu adalah plus. Lalu mengalir kepada transistor ke ground. Karena transistor on, maka ada arus yang mengalir dari VCC ke relay transistor dan ke ground. Nah, ketika relay ini dialas, maka dia menghasilkan medan magnet yang membuat switch ini akan berpindah dari kanan ke kiri, sehingga motor dia akan berputar. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.